المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر السادة الصالحين في الدارين آمين. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها إلى أن قال باب كيفية السلام. باب كيفية السلام, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk sampai pada hadis Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah SAW bersabda, yaitu salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana al-insafu min nafsika wa bazlus salami lil alami wal infaqu minal iqtari. 3 perkara barang siapa yang mengumpulkannya pada dirinya, maka sungguh orang tersebut sudah mengumpulkan kesempurnaan iman. Pertama yaitu adalah al-insafu min nafsika, yaitu bersikap adil, berlaku adil terhadap dirimu, terhadap diri sendiri. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, bersikap adil kepada diri sendiri mencakup 3 aspek. Pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak terhadap sesama manusia, hak terhadap pada diri sendiri. Hak terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah beriman kepadanya, menyembah kepadanya. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak berbuat adil terhadap dirinya. Dia masuk dalam kategori ayat Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsihi. Maka di antara mereka hamba-hambaku itu ada yang menzalimi dirinya sendiri. Kan orang yang tidak beriman itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mereka akan menjadi orang-orang yang dikekalkan di dalam api neraka. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir alias tidak beriman dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka itu akan kekal di dalam api neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang sejelek-jelek, seburuk-buruk daripada makhluk. Nah, artinya apa? Orang yang tidak beriman artinya bahwa dia sudah bersikap tidak adil pada dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi hak Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Mengesahkannya, menyembahnya, mentauhidkannya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah apa juga yang disampaikan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Ini yang pertama. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak menjauhi dirinya dari larangan Allah, maka orang ini dia tidak bersikap adil kepada dirinya. Orang tidak sholat, itu perintah Allah. Orang tidak puasa, ini salah satu daripada perintah Allah. Nah, Allah memerintahkan untuk sholat, orang tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, tidak puasa. Ini namanya orang tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka apa balasannya orang tidak sholat, orang tidak puasa? Siksa, neraka. Artinya apa? Artinya bahwa orang ini sudah apa? Menzolimi dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Artinya apa? Dia bersikap tidak adil terhadap dirinya sendiri. Pertama, hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap adil terhadap diri sendiri. Pertama adalah berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
Kedua adalah berhubungan dengan hak sesama manusia. Apa hak orang lain terhadap kita? Memperlakukan orang lain dengan baik. Memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau Anda menyakiti orang lain, kalau Anda menzalimi orang lain, kalau Anda memukul orang lain, kalau Anda merugikan orang lain, itu namanya apa? Berbuat zalim terhadap diri sendiri. Sekarang ada fitnah orang, Anda caci maki orang, balasannya apa? Dosa. Dosa itu kembalinya kemana? Ke neraka. Siapa yang masuk neraka? Anda sendiri yang menzalimi orang lain. Artinya bahwa kita secara tidak langsung sudah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Nah, kita sudah berbuat zalim terhadap diri sendiri, sudah berlaku tidak adil terhadap diri sendiri. Itu yang kedua, makna bersikap adil terhadap diri sendiri. Itu hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Yang ketiga adalah hubungannya dengan apa? Dengan diri sendiri. Bagaimana orang itu bisa tidak adil terhadap dirinya sendiri? Kata Imam Nawawi adalah orang tersebut menjatuhkan dirinya pada kejahatan. Dia berbuat jahat, dia berbuat jahat, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa. Nah, orang berbuat dosa dapat siksa, kembalinya ke neraka. Artinya bahwa orang ini sudah menzalimi dirinya sendiri, tidak berbuat adil terhadap dirinya sendiri. Nah, sudah berbuat tidak adil terhadap dirinya sendiri. Yang ada tiga, yaitu daripada hubungan atau aspek makna keadilan terhadap diri sendiri. Berhubungan dengan hak Allah, berhubungan dengan hak adami, hak sesama manusia, berhubungan dengan diri sendiri. Pantaslah makanya hal tersebut, berbuat adil, bersikap adil terhadap diri sendiri, bagian daripada kesempurnaan iman.